Isu Palestina dan Israel sampai saat ini belum juga mereda. Pembahasan soal negara mana yang memihak juga menjadi yang paling menarik. Simak selengkapnya untuk tahu negara Eropa mana yang paling getol membantu Israel menduduki Palestina. Kita mulai dari negara adik kuasa, apalagi kalau bukan Amerika Serikat. Negara ini sebenarnya sudah jadi negara terlama yang menduduki Israel sepanjang sejarah. Amerika Serikat sudah mendukung pembentukan negara Yahudi itu sejak Perang Dunia Kedua dan menjadi mitra dagang utama. Para pejabat Amerika bahkan sudah sejak lama menyatakan bahwa hubungan negaranya dengan Israel memiliki nilai strategis sebagai kekuatan stabilitas di Timur Tengah. Saat ini, Presiden Joe Biden memberikan dukungan penuh terhadap Israel setelah kelompok Hamas melakukan penyerangan. Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel bisa dilihat melalui banyaknya bantuan militer yang diberikan. Kabarnya, Israel telah menerima bantuan sebanyak 3,8 miliar dolar. Amerika Serikat adalah bahkan jadi negara pertama yang mengakui deklarasi kemerdekaan Israel di tahun 1948. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Harry Truman mengakui negara yang berdiri pada 14 Mei itu. Hubungan yang terjalin antara kedua negara didasari oleh komitmen mereka terhadap demokrasi, kemakmuran ekonomi, dan keamanan kawasan. Amerika Serikat dan Israel banyak melakukan kerjasama di berbagai sektor, salah satunya di sektor ekonomi. Hubungan ekonomi keduanya cukup kuat. Mereka memiliki perdagangan bilateral tahunan yang bernilai hampir 50 miliar dolar dalam bentuk barang dan jasa. Sejak penandatanganan Free Trade Agreement atau FTA 1985, Washington sudah menjadi mitra dagang terbesar dari Israel. Beralih ke sektor militer, Amerika Serikat juga kerap mengirimkan bantuan senjata untuk Israel. Sebagai contoh, mereka turut mengirim pasokan selama Perang Yom Kippur di tahun 1973. Meski begitu, kedua negara juga sempat berselisih saat negosiasi damai dengan Palestina. Saat itu, perluasan permukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh PBB. Dalam hal ini, sebagian tokoh pemerintah Amerika Serikat juga mengecam tindakan Israel dan memberikan solusi untuk kedua negara. Hubungan antara sejumlah pemimpin Amerika Serikat dengan Israel juga berlangsung naik turun. Saat Barack Obama memimpin, sempat terjadi ketegangan setelah kebijakan normalisasi hubungan dengan Iran yang diketahui menjadi saingan regional Israel. Hubungannya kembali harmonis ketika Donald Trump berkuasa. Saat itu, Trump meninggalkan kesepakatan dengan Iran dan tidak lagi menyebut pemukiman ilegal di tepi barat. Di samping itu, Israel sendiri telah berkembang jauh sampai sekarang. Sempat bergantung kepada senjata Amerika Serikat, kini mereka juga turut mengekspor senjata buatannya ke negara-negara lain. Terbaru pada kasus Ukraina, Israel tak hanya menerima pengungsi Kiev dan memberi dukungan kemanusiaan. Dalam hal ini, Tel Aviv juga berusaha memainkan peran mediator antara Rusia dengan negara barat. Jadi dapat dipahami bahwa hubungan Amerika Serikat dan Israel itu emang telah terbentuk sejak lama. Tak hanya sebagai sekutu militer, mereka juga menjadi mitra kerjasama di berbagai sektor yang saling menguntungkan. Inggris secara terang-terangan mengatakan bahwa negaranya mendukung Israel mengambil tindakan proporsional sesuai hukum internasional untuk mengakhiri konflik. Dukungan ini semakin menjadi ketika Hamas telah membunuh 700 warga Israel dan menculik puluhan orang. Saat ini, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sudah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memberikan dukungan kepada Israel. Inggris diketahui mengirimkan paket berisi dukungan signifikan terhadap Israel. Paket tersebut berisi 2 kapal angkatan laut kerajaan, pesawat pengintai RAF, dan helikopter Merlin. Hubungan Israel dan Inggris adalah hubungan diplomatik dan komersial antara Inggris dan Israel. Kedutaan besar Inggris untuk Israel itu terletak di Tel Aviv. Inggris pun memiliki konsul kehormatan di Eilat dan konsulat jenderal yang tidak terakreditasi di Yerusalem yang mewakili Inggris di kota tersebut dan wilayah Palestina. Israel memiliki 3 kantor perwakilan di Inggris, di mana kedutaan besar berlokasi di London dan salah satu konsulatnya di Glasgow. Tells us a lot. I said to President Biden yesterday that there's one thing
Jerman adalah negara selanjutnya yang mendukung Israel melalui bantuan militer. Negara ini juga berjanji kepada Israel untuk menindaklanjuti setiap dukungan terhadap Hamas yang terjadi di dalam negeri. Kemudian, Kementerian Pertahanan Jerman sudah menyetujui permintaan Israel untuk menggunakan 2-5 drone tempur Heron TP. Kanselir Jerman, Scholz, mengatakan bahwa Jerman selalu terbuka kepada Israel mengenai kebutuhan militer. Jerman merupakan mitra dagang terbesar Israel di Eropa dan mitra dagang terpenting kedua setelah Amerika Serikat. Impor Israel dari Jerman bernilai 2,3 miliar US dollar per tahun. Sedangkan Israel adalah mitra dagang terbesar keempat bagi Jerman di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Kedua negara ini menjalin hubungan dalam bidang iptek yang luas. Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dijalinkan antara universitas-universitas Israel serta Jerman. Selama kunjungan Presiden Katsav, Wolfgang Thierse mempromosikan pembentukan kantor pemuda Jerman Israel yang meniru kerjasama antara pemuda Jerman dengan pemuda Prancis dan Polandia sebagai alat untuk mendidik generasi muda Jerman dan Israel tentang sejarah masing-masing negara dan sensitivitas hubungan mereka. Sejumlah program pertukaran pemuda juga terjadi antara Jerman dan Israel. Sekitar 2.000 pemuda Israel dan 4.500 pemuda Jerman berpartisipasi setiap tahunnya dalam program pertukaran pemuda yang dikelola oleh Kementerian Federal Jerman untuk keluarga, warga senior, perempuan, dan pemuda. Organisasi Jerman Aksi Rekonsiliasi atau Aktion Schönenseisen juga telah berperan penting dalam mempersatukan hubungan antar kedua negara ini. Sejak tahun 1961, organisasi ini telah mengirimkan sekitar 2.500 relawan untuk bekerja di berbagai rumah sakit Israel dan menyelenggarakan program kesejahteraan sosial. Organisasi gereja dan serikat pekerja juga aktif dalam membina hubungan kedua negara. Israel menjalin hubungan kota kembar dengan berbagai kota-kota Jerman. Haifa memiliki 5 kota kembar di Jerman, Tel Aviv juga memiliki 5, dan Netanya memiliki 2 kota kembar. Lebih dari 100 kota-kota di Israel serta pemerintah daerah setempat menjalin hubungan dengan Jerman. Jerman dan Israel memiliki kerjasama militer yang signifikan dari tahun 1959 sampai 1967. Republik Federal Jerman adalah pemasok utama peralatan militer dan senjata ke Israel. Namun setelah tahun 1965, ketika Jerman Barat menolak untuk menjual tank ke Israel, Amerika Serikat lalu menggantikan posisi Jerman Barat dengan menjual 210 tank M48 Patton kepada Israel. Jerman juga memfasilitasi Israel dengan kapal selam kelas Dolphin, sedangkan Israel memasok misil anti-tank Spike kepada Jerman. Lalu pada tahun 2008 terungkap bahwa Jerman dan Israel secara rahasia telah bekerja sama untuk mengembangkan sistem peringatan nuklir yang dijuluki dengan Operasi Bluebird. Mobilisiert über das Internet durch gut organisierte rechtsextremistische Gruppen. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyatakan dukungan penuh juga untuk Israel. Macron berjanji akan melindungi seluruh warga Yahudi. Prancis akan berkoordinasi bersama Israel untuk bisa mempertahankan diri dan menetapkan kondisi bagi kawasan Timur Tengah yang damai. Bentuk dukungan Prancis juga bisa terlihat ketika Menteri Dalam Negeri melarang rakyat yang melakukan demonstrasi pro-Palestina. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, keamanan Israel tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah Jerman. Dilansir dari AFP, Merkel yang melakukan kunjungan ke-8 dan terakhirnya sebelum pensiun dari politik. Ia melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett sebelum mengunjungi Jerusalem Holocaust Memorial di Yad Vashem. Bennett pun memuji Merkel dan menggambarkan Merkel sebagai kompasnya moral bagi Eropa seiring dukungannya untuk Israel. Sebelum kunjungannya itu, Bennett mengatakan dirinya dan pemimpin Jerman diharapkan untuk membahas keamanan regional, terutama terkait permasalahan nuklir Iran. Merkel awalnya berencana untuk berkunjung pada bulan Agustus, namun menunda perjalanannya selama masa keluarnya pasukan Amerika Serikat serta sekutu, termasuk Jerman dari Afghanistan yang dinilai kacau. Merkel juga menerima gelar doktor kehormatan di Haifas Technion, Institut Teknologi Israel. Namun dirinya tak memiliki rencana untuk bertemu dengan pemimpin oposisi Israel, Benjamin Netanyahu, yang selama ini berurusan dengan Merkel selama masa jabatannya.
sebagai Perdana Menteri Israel sejak 2009 hingga 2021. Merkel juga tadi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Di bawah kepemimpinannya, Jerman telah mengadvokasi solusi bagi Palestina dan Israel yang terus mengalami konflik selama beberapa dekade. Namun, Merkel menghadapi kritikan dari para aktivis yang tidak menekan Israel untuk mengakhiri kependudukan militernya di Palestina, yang sudah terjadi sejak 1967 silam. Omar Shakir, Direktur Israel dan Palestina di Human Rights Watch, mengkritik Merkel sebab dirinya menganggap pendudukan militer Israel selama 54 tahun sebagai hal yang sementara. Tercatat, lebih dari 600.000 pemukim Israel telah pindah ke tepi barat dan Yerusalem Timur, yang dulunya diharapkan warga Palestina sebagai bagian dari negerinya di masa depan. Israel juga tercatat telah mempertahankan blokade terhadap 2 juta penduduk Gaza sejak gerakan Islam Hamas merebut kendali pada tahun 2007. Always stronger than argumentation. And negative emotion. Hubungan Israel-Italia merujuk kepada hubungan luar negeri antara negara Israel dan Republik Italia. Italia mengakui Israel pada 8 Februari 1949 setelah deklarasi pendirian negara Israel pada 14 Mei 1948 oleh David Ben-Gurion, Kepala Eksekutif Organisasi Zionis Sedunia, Ketua Agensi Yahudi untuk Palestina, dan kemudian Perdana Menteri Israel pertama. Italia memiliki kedubes di Tel Aviv, 2 konjen di Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur, dan 4 konsulat kehormatan di Beersheba, Eilat, Haifa, dan Nazaret. Dubes Italia di Israel sejak 2021 adalah Sergio Barbanti. Israel sendiri memiliki kedubes di Roma dan dubesnya saat ini adalah Dror Eidar. Dubes Italia pertama di Israel adalah Carlo Gasparini, bermula pada tahun 1949. Sampai tahun 2017, dubesnya adalah Francesco Maria Tallo, digantikan oleh Gianluigi Benedetti, dan kemudian oleh Sergio Barbanti.